ANC-nya dua-duanya sebenarnya udah cukup bagus ya. Kayak kita bisa ngebedain di mana mode normal dan di mana mode ANC. Tapi kalau menurut aku pribadi si Sennheiser ini. Halo guys, balik lagi dengan gadget Adi di sini. Nah, jadi buat kalian yang punya uang 2 jutaan ya, gue saranin adalah dua ini. Ini adalah dua merek yang menurut gue itu head to head ya. Jabra Elite 5 melawan Sennheiser CX Plus. Nah, bagi yang pertama adalah kita mau bahas tentang packagingnya. Ya, kalau kita bicara keduanya tuh bagus banget ya packagingnya, ya kelihatan flex slip lah. Tapi yang paling beda pertama kali kita rasakan adalah pertama bahwa si Jabra ini kelihatan lebih eksklusif dan lebih mewah ya, karena eartips cadangannya dia disertakan di seal di tempat yang sangat baik dan rapi, sedangkan si Sennheiser itu masuknya eartips cadangannya disimpan di tempat plastik kayak plastik kacang ya. Jadi emang dari segi packaging gue lebih suka Jabra. Nah, untuk desain dari TWS sendiri setelah kita buka ya, ini sedikit berbeda ya dari form factornya atau size-nya. Yang pertama, kalau si Jabra ini masih mengandalkan desain yang sama, dia kotak persegi panjang ya, sedangkan si Sennheiser ini emang khasnya juga dia kotak seperti box gitu ya, box harta karun ya. Desainnya keduanya simple dan minimalis ya. Bedanya kalau si Jabra itu desainnya ada di depan, sedangkan si Sennheiser ada di atas. Kabel USB Type-C ada di bagian bawah di sini guys ya. Ya, size gue lebih suka si Jabra karena dia lebih slim ya, jadi gampang masuk levis ya. Kalau ini tuh kelihatannya bulky ya, agak menonjol, walaupun sebenarnya ini kecil juga ya. Dan kedua, build materialnya ya, yang gue suka di Jabra ini matte, dia nggak ninggalin sidik jari, nggak sebanyak si Sennheiser ya. Lu lihat di sini ya, jadi si Sennheiser tuh nyeplak banget kayak sidik jarinya. Bagusan si Jabra ya, build material quality-nya ya, lu lihat sini bunyinya ya. Nah, ini kelihatan lebih ringkih, sedangkan kalau si Jabra itu lebih sturdy, lalu rasanya lebih mahal gitu ya. Nah, untuk desain TWS sendiri, langsung gue yakin banyak orang akan lebih senang Jabra karena dia desainnya enak dipakai. Jadi kalau kita pakai ya, ini tuh Jabra nyaman banget guys. Emang nggak ada lawan dari Jabra untuk fitness ya ketika dipakai di kuping, dan dia tuh flat. Sedangkan kalau si Sennheiser ini kelihatannya lebih bulky, lebih besar ya. Jadi kalau dipakai yang Sennheiser tuh menonjol. Jadi buat kalian yang senang pakai tidur-tiduran, ini Jabra nih keuntungannya di sini karena dia flat, jadi bisa pakai tidur atau pakai helm. Dan yang menarik adalah Jabra masih mengandalkan klik, sedangkan kalau di Sennheiser tuh di touch kayak kebanyakan TWS ya. Dan ini adalah salah satu keunggulan lagi bagi Jabra yang gak banyak ya TWS yang modelnya clicky seperti ini. Dan ini tuh lebih dapat diandelin ya, lebih feedbacknya lebih asik ya, clicky gitu ya. Dan kalau misalnya kalian pakai hijab, Jabra ini lebih enak ya, karena dia lebih gak ada keraguan lo mencetnya, kontrolnya. Sedangkan kalau Sennheiser itu lo harus step, meskipun ya Sennheiser pun dipakai jilbab tetap bisa lo ya. Lo bisa lihat video gue waktu itu ya. Lagi-lagi ya, untuk size emang kecil banget nih si Jabra ini, unggul di size dan flatnessnya ya. Tapi di sini untuk desain sih jujur ya, Sennheiser nggak kalah keren ya. Gue suka warna matternya ya, ini dewasa, desainnya juga matte, nggak ninggalin sidik jari, dan khas Sennheiser lah ya buat orang-orang yang lebih berkelas sedikit gitu ya. Warnanya gue juga suka karena gue ini sebenarnya warnanya yang SE Special Edition, ada juga yang CX Plus biasa ya. Perbedaan di desain yang seperti ini belakangnya ini. Untuk koneksi, Jabra ini jauh lebih unggul dibandingkan dengan Sennheiser ya. Gue ngerasa Jabra ini aplikasinya sangat smooth dan sangat bisa diandalkan ya untuk di iOS dan di Android. Jadi buat kalian yang senang pakai multi platform ya, mau beda OS, mau pakai di laptop ya, Jabra lebih unggul. Selain itu dia juga punya multi connection, sedangkan Sennheiser ini susah banget guys. Kalau kalian butuh pindah-pindah device dari Android ke iPhone atau misalnya ke MacBook atau ke laptop kalian, Jabra lebih unggul. Sedangkan Sennheiser tuh seperti gue bilang juga di video review gue kesulitan sama sekali menemukan flow-nya si Sennheiser. Kalau Jabra tuh bener-bener no issue, no drama. Dan si Jabra juga untuk kemampuan mononya juga enak banget ya. Jadi untuk connection, Jabra is the best. Lalu untuk aplikasinya keduanya, personally gue lebih suka tampilan dari si Sennheiser ya. 8,5 lah ya, gue suka desain blacknya, minimalis but elegannya gitu. Tapi kalau Jabra ini dia punya fitur yang lebih dalam lagi, banyak pilihan yang bisa lo setting di Jabra. Salah satunya kayak memilih background noise. Sebenarnya keduanya punya fitur yang mirip. Pertama, transparency mode-nya juga ada, ANC-nya juga ada, equalizer-nya juga ada. Tapi untuk equalizer ya, lagi-lagi dia lebih banyak di Jabra, lebih banyak pilihan custom preset bisa ya. Terus kontrol manualnya lebih luas ya. Juga ANC-nya dan transparency mode-nya itu bisa diatur levelnya. Jadi ini beyond the levelnya lebih jauh lagi dibandingkan dengan si Sennheiser yang pilihannya cuma on off ya. Sedangkan si Jabra ini setelah di off, lu bisa atur 20%, 40%, 50%, 100%. Ada 4 slider ya untuk transparansi dan ANC mode. Untuk kontrol keduanya juga sama ya. Lu bisa pilih kanan kiri yang mau diganti-ganti suka selera lu ya, itu di aplikasi keduanya juga sama gitu. Jadi untuk overall, untuk kedalaman dan fitur, Jabra lebih unggul di sini ya guys ya untuk di aplikasinya. Baterai, gue ngerasa kalau baterai Jabra ini sedikit lebih unggul, padahal sebenarnya Sennheiser itu lebih besar ya. Jadi kalau baterai Jabra ini
ya 9 jam tanpa ANC, sedangkan si Sennheiser tuh sedikit lebih di bawahnya. Jadi untuk ukuran baterai, di pemakaian gue daily selama 5 jam dan tanpa dicopot itu gue lebih suka si Jabra. Juga Jabra support wireless charging, sedangkan si Sennheiser belum ya. Meskipun keduanya sama-sama fast charging ya, tapi dengan Jabra ya ini nambah ekstra gimmick ya buat handphone lu yang sudah punya reverse wireless charging, tinggal tempelin aja dia bisa ngecas. Lagi-lagi Jabra unggul di sini fiturnya. Nah, kita masuk ke bagian yang esensial, ANC modenya. Meskipun ANC mode Jabra bisa di slider, bisa diatur ya, tapi ada hal yang by default gue ngerasa Sennheiser itu lebih baik. Lebih baiknya gimana? Pertama untuk transparansi mode dulu ya. Transparansi mode itu bisa aktif secara default ketika kita sedang telepon atau kita bicara di microphone. Rasanya ketika kita menggunakan Sennheiser itu cenderung lebih natural untuk mendengar surrounding. Di transparansi mode itu kan kayak loudspeaker ya, jadi suara dari luar tuh ditangkap di mikrofon si TWS dan disebar ke telinga kita sehingga kita seolah-olah punya pendengaran ekstra. Nah, kalau di Sennheiser itu rasanya kayak natural gitu, seperti flagship level gitu ya, nggak terlalu digital. Sedangkan si Jabra ini rasanya digital banget, lu sedikit ada dengeran kayak suara-suara digital studio yang gitu loh. Sedangkan kalau Sennheiser itu smooth, clean dan bersih. Transparansinya pun sama. Walaupun si Jabra ini memang ya levelnya bisa ditinggikan, tapi feelingnya si Sennheiser itu lebih smooth. Dan lagi-lagi gue bisa bilang ini lebih natural. Jadi lu nggak begitu terasa ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Kalau Jabra itu bisa diatur, dia bisa kedap, itu keunggulan di situ. Tapi ketika lu mendengarkan suara sekitar, keblokirnya, itu lebih nyaman di Sennheiser buat gue personally ya. Ketika menggunakan musik atau musiknya on, Sennheiser itu lebih terasa perubahannya. Bukan audionya ya, tapi reduce noise ya dibandingkan dengan Jabra. Even Jabra gue setting ke maksimum. Ini yang aneh. Gue gak tahu ini perlu software update atau enggak ya. Maksudnya ada perubahan tapi kecil banget gitu, nggak signifikan si Sennheiser. ANC-nya dua-duanya sebenarnya udah cukup bagus ya. Kayak kita bisa ngebedain di mana mode normal dan di mana mode ANC. Tapi kalau menurut aku pribadi si Sennheiser ini jauh lebih natural gitu loh bikin ANC-nya, dan kayak lebih subtle gitu, nggak yang piercing banget tuh through the ears. Kalau si Jabra ini kayak bikin kedapnya itu di satu titik, satu fokus aja gitu. Sedangkan kalau si Sennheiser ini tuh kayak lebih menyebar ke sekeliling kupingnya gitu. Kualitas audio ini gue udah catat ya, gue udah dengerin selama beberapa jam, bener-bener literally copot pasang ganti pasang untuk memahami apa sih keduanya gitu ya. Pertama, ketika kita dengerin lagunya Thunder ya, di level yang sama 70%, power keduanya tuh mirip ya, tapi gue serasa Jabra itu punya power yang sedikit lebih besar, sekitar 5% lah, lebih besar sedikit ya. Dan bass di Sennheiser itu lebih smooth, punchy, sedangkan bass pada Jabra itu dominan, tapi menurut gue terlalu harsh. Jadi untuk memilih mana yang lebih menyenangkan, walaupun gue suka yang jedak-jeduk, gue suka yang bass head lah gitu, tapi dia tuh kayaknya bulatnya tuh pas gitu ya, halus dan clean. Jadi ketika kita dengerin vokal, misalnya di mid levelnya, itu tuh Jabra jadinya lebih sedikit bassy dan boomy, muddy gitu ya, lebih mendengung dibandingkan dengan si Sennheiser yang lebih hampir balance gitu ya. Jadi bagian bassnya nggak masuk nih ke midnya. Sedangkan untuk treble-nya, nah ini gue ngerasa treble-nya ketika kita bicara Jabra itu menurut gue kurang ngecring. Sedangkan si Sennheiser itu lebih pas. Jadi bicara kontrol, memang Sennheiser itu berusaha mengontrol ini dan hasilnya perfect menurut gue ya. Jadi sedangkan si Jabra ini terlalu boomy banget dan sayangnya terlalu kasar dan masuk ke bagian area yang lain ya. Jadi bicara bass misalnya gini, kalau Jabra itu 8 ya, sedangkan Sennheiser gue bisa bilang sedikit lebih enak 8,5 sampai 9. Ya, sedangkan untuk midnya gue kasih nilai 7, Sennheiser 8. Treble-nya Sennheiser 7,5 lah ya, sedangkan si Jabra 7. Jabra ini benar-benar seperti yang gue bilang sebelumnya ya, bahwa dia punya pesaing yang real dan keren banget ini. Sennheiser tuh menurut gue bisa menarik perhatian orang yang sedang bass kayak gue gitu ya. Jadi Jabra di sini ekstra hati-hati lah ya. Gue merasa untuk power pick up voice-nya secara default ya, Sennheiser itu lebih besar menangkapnya dibandingkan dengan Jabra. Jadi power yang dihasilkan ketika bicara di mikrofon itu bakal lebih besar karena sama-sama side tone-nya aktif atau transparansinya aktif. Kalau di Jabra itu kan bisa disetting ya, by default dia dari tengah, jadi kedengarannya powernya memang sedikit di bawah si Sennheiser, tapi sebenarnya si Jabra itu bisa diatur, itu ada di settingan sendiri kalau kalian mau atur. Nah, efeknya adalah by default Jabra itu sedikit lebih clean
dan tidak seberisik Sennheiser. Jadi Sennheiser tuh sangat sensitif sehingga suara semua tuh bisa masuk ya. Personally gue lebih suka Jabra ya, walaupun Jabra ini cenderung lebih moody dan bassy gitu ya suara mikrofon dibandingkan Sennheiser yang lebih clear tapi treble-nya tinggi, lebih high pitch gitu ya. Jadi ini soal selera. Nah menurut kalian ya, si Jabra ini kan sekarang punya mikrofon yang 6 nih, jadi secara teknologi dibandingkan Jabra 4, 3 ini mikrofonnya sudah sekelas flagshipnya dia ya, jadi lebih bagus nih. Nah menurut kalian ngaruh gak sih Jabra ini mikrofonnya? Kalian yang menilai sendiri ya, ini kualitas mikrofonnya. Headphone ini secara default dia langsung masuk mode ear true ya untuk berbicara. Di belakang sana ada dangdutan dan suara noise dan suara anak kecil dan ada dengan ibunya ya, jadi kalian bisa lihat perbedaan nanti kita compare dengan Sennheiser ya. Sekarang Jabra mode normal. Nah, kalau kita angkat sebelah ya, akan meningkat. Kalau di sini sih kayaknya nggak ngaruh ya, walaupun sedekat ini. Kita mau coba yang sebelah kanan. Karena kita sudah ganti suara mikrofonnya dari Sennheiser dengan instrumen yang sama ya. Ada suara dangdutan, ada suara anak kecil dan suara ibunya. Nah, sekarang juga kita mau lihat perbedaan antara si Jabra ini dengan si Sennheiser ini. Ya. Menurut kalian ada perbedaan ya antara suara yang tadi dengan yang sekarang? Nggak tahu ya, nanti kita mau coba dulu. Kalau kelihatan dari sini sih, kita lihat ya, kalau kita mikrofonnya deketin gini akan ada perubahan yang signifikan atau enggak. Kayaknya sedikit ada ya, kalau di sini barnya agak berubah, tapi kita nggak tahu, nanti kita lihat dulu. Perbedaan nanti kita compare dengan Sennheiser ya. Sekarang Jabra mode dengan instrumen yang sama ya, ada suara dangdutan, ada suara anak kecil dan suara ibunya. Kalau bicara quality, gue lebih suka kualitas audionya dari Sennheiser. Tapi bicara kenyamanan fitnessnya, Jabra ini nggak ada lawan dan fiturnya lebih banyak di Jabra. Jadi memang Sennheiser lebih mahal ya, Jabra lebih murah, tapi dia lebih menawarkan fitur yang sangat banyak dan fitness kenyamanan yang sangat besar ya, nyaman sekali. Jadi bagi sebagian orang ya ketika memilih TWS adalah oke, Sennheiser suaranya enak tapi dia bulky, dan sebagian orang mungkin akan ngerasa kebesaran. Sedangkan Jabra ya selisih satu level ya kita poinnya, tapi dia nyaman dan enak dipakai lama-lama. Nah itu adalah dilemanya antara memilih Jabra dan Elite. Jadi kalian harus paham nih. Jadi kalau kalian perlu TWS yang sering dipakai tiap hari ya, sporty dan lebih menyukai suara yang powerful, mungkin menurut gue Jabra adalah pilihan yang cocok buat kalian. Tapi buat kalian yang tipikal orang yang senang ngedengerin musik tertentu aja, jadi dia nggak dipakai tiap hari gitu ya, Sennheiser menawarkan kualitas audio yang sangat baik dan elegan ya. Jadi keunggulan di Sennheiser ada di audio quality, sedangkan Jabra punya banyak kelebihan. Fitnessnya lebih oke, mikrofonnya oke menurut gua ya, fitur lebih banyak, harganya lebih murah. Jadi segitu dulu ya video perbandingan kali ini. Semoga video ini tuh ngebantu kalian dan tidak pusing lagi memilih mana Jabra atau Sennheiser. Nah coba kalian komen di kolom komentar ya, mana yang kalian pilih. Sampai jumpa di video kita yang lain. Bye. Boom.